Awal tahun ini, Masjid Istiqlal memiliki wajah baru. Presiden menyebut renovasi Masjid Istiqlal bukan sekedar simbol kemegahan untuk gagah-gagahan, namun sebagai rasa syukur sebagaimana ide awal pendirian Istiqlal dulu, yakni ucapan syukur atas karunia kemerdekaan. Kami menilik wajah baru Istiqlal, berikut liputannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Wajah baru Masjid Istiqlal kini sudah tampak sejak direnovasi pada 2019 lalu. Presiden Joko Widodo pada 7 Januari lalu sudah meresmikannya. Beliau menyebut Masjid Istiqlal seperti baru lagi. Landscape-nya ditata ulang dan semakin rapi. Lantainya semakin mengkilat dan tata cahayanya dibuat lebih terang dan modern. Tanpa mengindahkan kaidah Masjid Istiqlal sebagai cagar budaya. Renovasi Masjid Istiqlal agar menjadi semakin megah, bukan untuk gagah-gagahan, bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Warga tentu saja penasaran dengan wajah baru Istiqlal ini. Terlebih, renovasi ini merupakan renovasi pertama sejak pendiriannya 42 tahun lalu. Alhamdulillah, akhirnya Masjid Istiqlal, masjid terbesar se-Asia Tenggara ini, akhirnya rampung pengerjaan renovasinya. Saat ini saya sudah ada di salah satu pintu Al-Fatah. Namun bisa dilihat nih, keadaannya masih ditutup karena pihak Masjid Istiqlal sendiri belum membuka untuk umum. Itu semua demi menekan angka penularan virus corona. Beruntung kami mendapat izin untuk menilik wajah baru Istiqlal. Apakah benar yang disebut Pak Presiden saat peresmiannya tempo lalu? Namun harap bersabar ya good people, karena ibu kota dan secara nasional kita masih berjuang dari pandemi COVID-19, pemerintah belum membuka Masjid Istiqlal untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang. Tadi kan bisa dilihat ada beberapa, salah satu kegiatan yakni sholat berjamaah Pak. Ya. Gimana sih Pak, mungkin entah ada himbauan terlebih dahulu untuk para jamaah yang sepertinya sudah rindu nih mau ibadah di Masjid Istiqlal, tapi masih ditahan sendiri nih sama pihak masjid sendiri. Iya betul. Jadi kalau secara kegiatan Masjid Istiqlal belum dibuka untuk umum. Namun kegiatan seperti sholat rawatib, sholat Jumat atau kajian itu kita laksanakan untuk internal. Tapi untuk kajian atau sholat itu kita live ya melalui media Istiqlal kita, sehingga orang-orang atau jamaah yang tidak sempat datang Istiqlal bisa melihat di YouTube kita. Nah sehingga semua yang sifatnya pelayanan masih kita bisa layani sepanjang memang tidak hadir di Istiqlal. Selain soal ornamen di dinding, atap, dan lantai masjid, Kementerian PUPR yang memimpin proyek renovasi senilai 511 miliar rupiah ini menyebut masih ada sisa pembangunan yang akan dikerjakan, yakni terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Mulai 20 Januari hingga akhir Maret nanti, polisi akan mengalihkan lalu lintas sekitar Istiqlal terkait pembangunan terowongan ini. Warga pun berharap, kelak saat kondisi pandemi telah membaik, Masjid Istiqlal segera dibuka dan kian menjadi berkah bagi seluruh umat. Ya sebetulnya sedih ya, kita kesini juga tadi mau pengen lihat katanya Istiqlal sudah bagus gitu, tapi kesini ternyata masih tutup. Ya kita harapannya sih mudah-mudahan COVID itu cepat berlalu biar ini berfungsi lagi seperti semula gitu ya, biar bisa jadi tempat ibadah lagi seperti semula, itu harapannya sih. Semoga pandemi ini cepat berlalu supaya
buka Istiqlal karena hari Jumat, tadinya pengen sholat zuhur di sini. Karena masih tutup, ya mengikuti peraturan pemerintah. Masjid Istiqlal adalah salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Daya tampungnya mencapai hingga 300.000 jamaah. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, meletakkan batu pertamanya 24 Agustus 1961. Lucy Olowan, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.